Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini juga mewajarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setia yang kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan Tuhan. Amin.
kami datang kepada-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena segala kebaikan Tuhan hari ini Tuhan sudah pelihara hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami begitu luar biasa. Jika pada pagi hari ini Tuhan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan kami boleh hadir di rumah Tuhan untuk kami boleh memperingati bersama-sama kematian Kristus di atas kayu salib bagi setiap kami umat-Mu yang telah jatuh di dalam dosa. Karena penebusan yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, tanpa usaha dari setiap kami Tuhan, semua bukan karena kehebatan kami, dan juga karena kebaikan kami, melainkan karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah disediakan atas hidup kami. Tuhan, Engkau rela menderita, Engkau rela menumpahkan darah-Mu bagi setiap kami, supaya kami boleh dibebaskan dari hukuman maut yang semestinya kami lagi yang menerimanya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ketika kami boleh hadir di tempat ini, kami sungguh-sungguh ya Allah Roh Kudus mengatur dalam hati kami, menguduskan dan menyucikan kami Tuhan. Ya Allah kami boleh mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Sebab kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Selidiki hati dan pikiran kami. Jika masa hati kami masih sering kali dikuasai oleh hati yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik kepada sesama kami terlebih di hadapan-Mu. Mungkin kami telah kecewa kepada Tuhan, kami marah kepada Tuhan karena berbagai hal yang kami alami dalam hidup ini. Tuhan, kami mohon ampuni kami, dan biarlah pada pagi hari ini kami kembali boleh dilayakan di hadapan-Mu. Untuk kami boleh memperingati kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah pengorbanan-Mu tidak sia-sia, melainkan biarlah kami boleh menjadi pembawa terang di tengah-tengah dunia ini melalui kesaksian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke seluruh anak-anak Tuhan yang melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan urapi mereka secara khusus Tuhan, agar melalui pelayanan mereka boleh membawa kami mengalami cinta kasih Tuhan melalui ibadah ini dari awal sampai selesai. Terlebih nanti ketika kami diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus, Tuhan berkati agar kami sungguh-sungguh dapat mempersiapkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu untuk menerima anggur dan roti sebagai lambang pengorbanan bagi setiap kami. Berarti Bapak Pendeta hadiah Tuhan agar boleh melayani kami dengan pertolongan dan urapan dari Roh Kudus. Dan setiap umat yang sudah hadir pada pagi hari ini, Engkau tolong kami semua, berkati kami Tuhan dengan hati yang terus melekat kepada-Mu. Dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami, biarlah kami tetap boleh percaya dan memandang kepada Tuhan, dan kami yakin bahwa pertolongan Tuhan bagi setiap kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, bahkan kami juga telah berdoa gereja-gereja-Mu yang pada hari ini juga melaksanakan ibadah Jumat Agung. Tuhan berkati, Tuhan pimpin agar sungguh-sungguh firman Tuhan yang diberitakan kepada setiap kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami tak lupa berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya juga bahwa bangsa kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi saat ini untuk demam berdarah yang sedang mewabah begitu luar biasa, bahkan juga bencana-bencana alam yang terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau melindungi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan berkata sebagai firman Tuhan dari Yohanes pasal 19. Sesudah itu kami Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kata Dia, supaya dengan kamu yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Situ ada seorang sebelum berpuasa. Maka yang menunjukkan kembali yang telah disebutkan dalam berpuasa. Pada kesempatan esok, lalu menunjukkan
bagian dari kawan dalam sama-sama kita akan membaca bersama perkataan Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Bapak. Jemaat saudara bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah 7 perkataan salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu, inilah anak, inilah ibu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa.
boleh menikmati akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan datang ke dalam dunia itu untuk menjadi sama seperti kami. Bahkan juga Tuhan menyerahkan tubuh untuk disalibkan, mati menebus kami sebagai manusia yang berdosa, sehingga kami boleh memiliki iman dan pengharapan akan kehidupan yang telah menganugerahkan dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan kiranya di dalam anugerah kami boleh terus rindu untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran yang seturut dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga menjadikan hidup kami berhasil, menjadikan hidup kami bernilai, sehingga melalui hidup ini Tuhan kiranya menaruh dalam hati setiap kami dan mau hidup kudus untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami, agar melalui hidup setiap kami kami berjaya dan terang bagi Tuhan. Berdoa firman Tuhan yang telah kami baca dan telah kami renungkan, kiranya menolongkan Tuhan, berikan kami pengertian akan firman dan berdoa iman Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Rapi hamba, pakai hamba dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk sebagai kasih kita. Kita bersyukur kepada kami hari ini kita boleh sama-sama beribadah dalam memperingati hari Jumat Agung, hari kematian. Karena melalui Jumat Agung ini kita ingatkan bahwa di dalam penderitaan dan kesengsaraan kita karena dosa, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak mengizinkan saudara dan saya binasa. Jadi rela mati menggantikan saudara dan saya, dan kami memiliki pengharapan Tuhan. Mari kita selesaikan tema renungan pada pagi hari ini, yaitu dia mati. Dimana tadi kita sudah bersama-sama membaca di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Sebetulnya kembali ini saya dasarkan di dalam pasal 19 ayat 16 sampai terlalu panjang kita membaca tiga ayat ini. Di dalam khotbah saya akan mengambil beberapa bagian dalam kisah tentang kematian Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya peristiwa kematian yang dialami oleh umat manusia itu sebenarnya sesuatu yang sangat alamiah, sesuatu yang biasa terjadi. Dan mungkin pasti setiap kita pernah mengalami kematian, tetapi mengalami duka cita, mengalami kehilangan, karena orang-orang yang kita kasihi sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mungkin itu orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau siapapun yang ada di dalam hidup kita yang kita kenal. Kita mengalami duka cita ketika mereka dipanggil oleh Tuhan. Karena kematian adalah sesuatu yang alami. Dan setiap kematian seseorang, siapapun dia yang tadi saya katakan, pasti membawa dampak bagi anggota keluarganya. Untuk buat kita merasakan sedih, rasa kehilangan dan lain sebagainya. Dampak bagi orang-orang terdekat. Kalau misalkan anak-anak masih kecil itu kedua orang tuanya meninggal, maka anak itu menjadi statusnya yang dan lain sebagainya. Yang istrinya meninggal menjadi muda, kalau yang suaminya meninggal menjadi janda dan lain sebagainya. Mengubah status di dalam kehidupan seseorang, dan itu sesuatu yang wajar. Akan tetapi saudara, di dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ini merupakan satu kematian yang dampaknya bukan hanya dirasakan oleh keluarganya, bukan hanya dirasakan oleh orang-orang terdekatnya, tetapi dampak kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membawa dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia
teruskan sampai hari ini dan juga di dalam masa yang akan datang. Sehingga kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang sebetulnya merupakan salah satu bentuk kematian yang sangat tragis dan menyedihkan di dalam kehidupan ini. Tetapi makna dan pengaruh kematiannya itu tidak sama dengan kematian semua umat manusia yang ada dari abad ke abad. Salah satunya saya sebutkan yang terjadi atas anggota keluarga kita dan sebagainya. Sebab kematian Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu membawa suatu perubahan yang cukup radikal, membawa perubahan terhadap makna dan arah perjalanan sejarah umat manusia, khususnya di dalam perjalanan spiritual. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib memberikan dampak yang sangat serius di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa. Tetapi karena Ia telah mati di atas kayu salib dan kita percaya bahwa Dia mati untuk menebus saudara dan saya, menebus kehidupan kita yang seharusnya binasa, maka hal itu membawa dampak yang sangat besar. Kematian Yesus Kristus membawa dampak dan akibat untuk orang-orang percaya. Dan pada pagi hari saya ingin menyampaikan dua dampak besar di dalam kehidupan kita. Dampak kematian Yesus Kristus dalam kehidupan kita yang pertama yaitu kematian Kristus itu membuka jalan tentang penghapusan aturan-aturan yang berkaitan dengan upacara keagamaan di dalam perjanjian lama. Saudara, karena hidup kita sebagai orang Kristen itu tidak dapat yang dipisahkan dari perjalanan ataupun kehidupan orang-orang percaya, yaitu orang-orang Yahudi yang di dalam perjanjian lama. Maka dampak kematian Kristus itu memperbaharui kehidupan orang-orang yang percaya. Di dalam ayat yang ke-30 tadi dikatakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan di dalam 7 perkataan salib dikatakan, Ya Bapa, ke dalam tangan serahkan nyawa. Yesus. Saudara, apa makna perkataan Tuhan Yesus dengan kata sudah selesai? Perkataan Tuhan Yesus dan perkataan sudah selesai itu memiliki dua makna. Yang pertama, hal itu berarti sama seperti yang terjadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 34, bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan sudah selesai, artinya Dia sudah mengerjakan, Dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya oleh Bapa di surga. Misinya di tengah-tengah dunia ini sudah selesai. Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan. Jadi saudara, ini suatu teladan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, bahwa di dalam kehidupan kita memiliki tanggung jawab iman yang harus kita selesaikan sampai akhir. Demikian juga di dalam panggilan dan pelayanan kita ketika kita melayani Tuhan. Janganlah kita melayani Tuhan dengan setengah hati, jangan melayani Tuhan dengan setengah-setengah. Tetapi harus melayani Tuhan secara total. Dan selesaikan setiap tugas dan juga pelayanan itu dengan baik. Jadi saudara, ketika saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang Kristen, dan di dalam hidup saudara ada tanggung jawab untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, kerjakan sampai selesai. Sampai suatu saat kita mau berkata atau kita mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ke dalam tangan, usahakan. Itulah pertandingan iman yang Tuhan taruh di dalam hati dan kehidupan setiap kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai akhir. Kemudian kata sudah selesai itu juga memiliki makna yang kedua,
merupakan satu dasar penghapusan aturan-aturan yang berhubungan dengan upacara keagamaan Yahudi. Karena apa, saudara? Karena semua korban dari hukum Taurat yang harus dilakukan itu sudah berhenti. Karena keselamatan manusia telah disempurnakan atau telah diselesaikan dengan satu korban, yaitu kematian Yesus Kristus. Saudara, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28 katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan hukum mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, jadi saudara, Yesus Kristus disalib karena menebus dosa dan juga menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Penyaliban Yesus Kristus bukanlah berasal dari manusia. Penyaliban kematian Yesus Kristus bukan dirancang oleh manusia. Apa tanya? Siapa sih yang bisa membunuh? Jadi kematian Yesus Kristus bukan dirancang oleh manusia. Hal itu di dalam kisahnya ada penyerangan, penangkapan, penganiayaan, ada penyaliban sampai kematian. Tapi kematian Yesus Kristus mengatakan tidak dirancang oleh manusia, melainkan berkehendak Allah untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa menebus dosanya sendiri. Itu sebabnya dalam perjanjian lama di dalam Alkitab, ketika seseorang berdosa, maka ia harus mengambil seekor hewan yang tidak bercacat itu dijadikan kurban untuk penebusan dosa. Dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, dan juga dalam perjanjian baru, perjanjian lama, pernah Allah berfirman kepada Musa kepada anaknya, hai manusia, ketika berbuat dosa, hapuslah dengan perbuatan baik. Pernah saudara membaca ayat yang berbunyi seperti ini? Kalau saya tidak, karena memang tidak. Dosa manusia, dosa yang kita lakukan, itu tidak bisa dihapus atau dibayar dengan perbuatan baik. Dosa apapun yang saudara dan saya lakukan, perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa menghapus. Oleh sebab itu, di dalam Imamat pasal 5 ayat 19 Tuhan berkata, haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dipilih sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya, yang tidak diketahuinya sehingga dia menerima orang itu. Itulah korban penebusan salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap dia. Jadi saudara, di dalam Imamat Tuhan sudah memerintahkan bahwa semua orang atau setiap orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, dia harus memilih, dia harus membawa korban berupa kambing atau domba atau binatang yang lain yang tidak bercacat sebagai gantinya. Karena dosa itu mengakibatkan penghukuman yang daripada Allah. Sehingga binatang yang dipersembahkan atau korban atau binatang yang dikorbankan yang diberikan kepada Tuhan itu sebagai pengganti. Kenapa demikian, saudara? Karena kalau manusia berdosa lalu penggal kepalanya mati, ya lama-lama semua habis. Karena tidak ada manusia yang suci. Bahkan kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel pada dulu, ketika mereka hidup di dalam ketidaktaatan, ketika Tuhan murka atas dosa mereka, mereka dibinasakan. Telah sama bumi terbelah mereka masuk. Jumlahnya ribuan. Itulah kekuatan dosa. Itulah keganasan dosa yang mengakibatkan murka Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun manusia itu sudah membawa korban, sebetulnya korban yang diberikan atau korban yang dipersembahkan itu untuk mengarahkan mereka kepada pengorbanan Yesus Kristus yang akan datang. Supaya di dalam kehidupan mereka menyesali dosanya dan dosa itu sudah dihapuskan,
melalui korban tersebut, supaya orang yang sudah mengakui dosanya itu di hadapan Tuhan itu mereka memiliki kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa korban yang berbentuk binatang dalam berupa binatang yang walaupun tidak bercacat celah itu bukanlah korban yang sempurna. Sementara Allah yang menghendaki korban yang sempurna, karena Allah adalah Allah yang sempurna, Allah yang maha kudus. Allah menghendaki korban itu adalah sesuatu yang kudus, yang tidak berdosa, yang tidak bercacat. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu adalah tuntutan Allah untuk menyelesaikan dosa manusia supaya manusia ini hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka Ia sendiri turun dari surga menjadi manusia yang tidak bercacat untuk menebus dosa manusia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya. Jadi saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu meniadakan yang namanya hukum ataupun aturan-aturan yang berkaitan dengan keagamaan. Itu bisa kita lihat ketika Yesus mati di atas kayu salib, ceritakan bahwa tirai pemisah dalam bait Allah, memisahkan ruang suci dan ruang maha kudus itu terbelah. Ini merupakan satu petunjuk bahwa Allah sudah menyingkirkan bait Allah di dalam dengan semua imam-imamnya, dengan semua upacara dan hukum-hukum yang sudah dilakukan ataupun yang sudah ditetapkan. Bahwa Yesus, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menggenapi tuntutan hukum-hukum dalam ibadah umat. Kemudian saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat dalam artian hari Sabtu, tetapi hari Minggu. Karena hari Minggu kita memperingati sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara para mati. Kematian Yesus Kristus pada hari ini kita peringati. Nanti hari Minggu kita akan bersama-sama memperingati sebagai hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kemudian dalam hidup kita sebagai orang Kristen hari ini kita juga sudah tidak lagi jika saudara dan saya berdosa, kita bawa ayam ataupun kambing ataupun domba ke gereja untuk korban. Sudah tidak lagi. Kenapa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya berdosa, dan ketika kita menyadari dosa kita tinggal datang kepada Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan. Dan jangan diulang lagi. Terus menerus menjadi semakin sempurna, semakin serupa dengan Yesus. Dan juga berkaitan dengan makanan-makanan dan lain sebagainya. Kita semua boleh makan apa saja yang bisa kita makan. Tidak ada aturan ini halal atau haram saja. Terus kami saudara yang dikasih Tuhan, itulah dampak yang membawa di dalam kehidupan sebagai orang Kristen bahwa kita tidak lagi terikat dengan aturan-aturan tersebut, aturan-aturan di dalam ibadah orang-orang ini. Makanya kita berbeda dengan orang yang walaupun kitabnya perjanjian lama itu sama. Tetapi kita tidak memiliki cara ibadah seperti orang-orang. Ya. Tetapi saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu juga kalau dikatakan menggenapi, tetapi juga tidak meniadakan hukum moral. Kita mengenal hukum Taurat, hukum kasih. Itu adalah hukum moral buat setiap kita sebagai bukti bahwa kita mau hidup untuk Tuhan. Aku mau hidup kudus. Aku mau menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Dan aku mau melakukan. Nah di dalam sebuah hukum itu kan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan memiliki harta milik sesama, memiliki istrinya, umumnya, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dilarang. Itu namanya hukum moral. Itu tidak ditiadakan. Tetapi Tuhan Yesus
sudah memberikan satu teladan dalam penggenapan tuntutan hukum Taurat itu. Ia telah mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dia mengerjakannya, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana itu sebuah kasih dia kepada Allah, dan bagaimana dia lakukan semuanya itu sebagai bentuk kasihnya kepada saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Hanya Yesus yang mau mati untuk manusia yang berdosa. Maka kita mau mati untuk teman kita yang bersalah. Kalau mungkin ada itu tidak ada faedah. Tetapi Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Yang sesungguhnya itu akan membawa dampak yang sangat besar dalam hidup saudara dan saya. Bahwa aku adalah orang-orang yang sudah ditebus, aku adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu maut. Aku adalah orang-orang yang harus terus-menerus hidup di dalam ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Aku harus hidup di dalam ketaatan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan seluruh kehidupanku. Dan aku juga mau mengasihi sesama manusia sebagaimana Yesus telah mengasihi aku. Dia tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, semua dikasihi. Tuhan Yesus menebus semua dosa manusia. Tuhan Yesus mengasihi manusia-manusia bejat yang karena dosa, mengasihi manusia-manusia yang hidup di dalam kubangan dosa. Semua dikasihi, tidak pandang, tidak pilih kasih. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika saudara dan saya sudah ditebus, kita pun juga harus memiliki kasih yang sama sebagaimana Kristus telah mengasihi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus juga yang kedua berdampak membuka jalan pengampunan dan juga keselamatan. Kematian Yesus Kristus dapat membuka jalan pengampunan dan keselamatan. Di dalam Alkitab banyak diterangkan tentang salib Kristus. Alkitab berbicara tentang cara penyiksaan yang dipakai untuk menghukum Yesus. Hukuman yang dialami oleh Yesus sangat luar biasa sekali memberikan. Kalau dulu kita lihat ada satu film tentang penyanyian Yesus, tetapi kemudian berbagi bukan kasih yang baru, tetapi bagaimana film The Passion of Christ oleh sang sutradara yang karena kecanggihan teknologi dunia itu dibuat sedemikian rupa sehingga banyak sejarah para sejarawan teolog mengatakan bahwa film The Passion of Christ 99% menyamai apa yang dialami oleh khususnya tentang penderitaan dan juga kesengsaraan. Bagaimana kita melihat baik di dalam Alkitab maupun melalui film menceritakan duka cita Yesus Kristus menjelang kematiannya, bagaimana Tuhan Yesus itu diolok-olok yang dilakukan oleh orang-orang yang mengadilinya, yang menerima hinaan yang tiada tara. Di dalam Alkitab dan juga di dalam film itu diceritakan tentang sorak-sorai orang-orang yang mengejek dia dan mereka yang membuang pundi untuk memperoleh bagian dari jubah. Dan Alkitab menjelaskan mengenai penderitaan Yesus di kayu salib di dalam satu kalimat, ia disalib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks zaman dulu orang yang mati disalib itu adalah orang-orang yang memang memiliki kejahatan yang luar biasa terhadap pemerintahan Romawi pada waktu. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 17 dikatakan, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempora, dalam bahasa Ibrani-nya Golgota.
Orang yang memikul salib harus memikul salibnya menuju tempat penyaliban melalui rute yang sudah ditentukan di sepanjang yang tentunya itu adalah rute yang cukup panjang yang kita sebut juga Via Dolorosa. Sebuah rute yang tidak pendek. Tujuannya supaya apa, saudara? Supaya orang-orang yang menyaksikan orang yang sedang memikul salib menuju bukit Golgota itu sebagai peringatan supaya manusia, supaya orang-orang pada zaman itu tidak berbuat jahat, supaya mereka tidak memberontak kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Karena menurut Pengkaisaran Roma, kenapa Yesus dihukum? Karena Yesus membuat kekacauan di dalam bait suci. Ketika dia memporak-porandakan orang-orang yang sedang berdagang di rumah, dia dianggap pengacau. Orang sedang dagang dihancurkan, dagangannya dirusak. Dan bagi ahli-ahli Taurat, kenapa Yesus diserahkan? Kenapa Yesus dihukum? Karena bagi ahli-ahli Taurat, Yesus memuja Allah. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Aku ada sebelum Abraham ada. Sudah pemuja tak terhadap. Dan orang-orang yang ahli-ahli Taurat tidak terima. Oleh sebab itu ketika Yesus memikul salib dengan rute yang cukup panjang, diharapkan ataupun juga di dalam konteks pada waktu itu ketika ada orang yang sedang memikul salib karena di atas ada hukuman. Kemungkinan ada belas kasihan dari orang-orang yang menyaksikan, kemudian ada yang merasa keberatan, sehingga dia bisa membela orang itu untuk meringankan supaya dia jangan dihukum salib. Mungkin bisa dihukum yang lainnya karena mungkin ada yang maju merasa keberatan, orang ini tidak layak untuk dihukum seperti ini. Karena sekalipun dia memang mungkin dia jahat dan lain sebagainya, tetapi kejahatan misalkan kayak Robin Hood gitu, misalnya. Mungkin ada yang membela. Dia memang pencuri, tetapi hasil curian itu dibagikan kepada orang miskin, misalnya. Mana dari mana yang lain. Jadi dengan rute yang panjang diharapkan ada orang yang berbelas kasihan dan membela. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bahwa di dalam perjalanan Yesus Kristus memikul salib ke bukit Golgota, tidak ada satupun orang yang membelanya, tidak ada satu orang pun yang berhenti untuk menghentikannya supaya kasusnya diperiksa ulang. Terus sekarang yang dikasih oleh Tuhan betul-betul menyedihkan bahwa di dalam kasus Kristus tidak ada seorang pun yang berani maju ke depan untuk membela dia, sekalipun mereka tahu bahwa Yesus itu adalah satu pribadi yang sudah menyembuhkan begitu banyak orang yang berpenyakit. Tuhan Yesus ini sudah melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat, tetapi tidak satu pun mereka yang membela. Tuhan Yesus sudah begitu banyak menolong orang yang kerasukan disembuhkan, kusta ditahirkan, pendarahan dihentikan, bahkan yang mati dibangkitkan, tetapi tidak satu pun ada yang berani untuk membela. Bagi Kristus yang baru saja dicambuk pemikulan salib itu juga merupakan hal yang sesuatu yang bukan hanya berat, saudara. Karena di dalam film itu dan juga di dalam Alkitab diceritakan bagaimana sebelum melakukan perjalanan memikul salib itu, cambuk dan bagian ujung-ujungnya itu ada besi itu sudah merobek kulit Yesus. Dan bagaimana dengan tubuh yang terluka di sana sini. Dia harus memikul salib yang berat, namun juga salib itu menyakitkan. Karena tentunya salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus itu bukan kayu salib seperti bambu yang kita duduki yang sudah dihaluskan. Dan ketika kita duduk kita nyaman. Salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus tentunya kayu adalah kayu yang kasar. Dan itu tentunya ketika menyentuh kulit yang sudah robek, kulit yang sudah terluka, itu akan lebih menyakitkan lagi. Saudara, hukuman salib juga merupakan suatu hinaan atau perendahan yang luar biasa.
Karena hukuman itu bukan hanya menunjukkan orang yang dihukum sebagai orang yang sangat-sangat jahat, tetapi juga sebagai, nah, di dalam sejarah tidak ada orang Romawi sejarah apapun yang jahat. Dalam menyampaikan bukan untuk orang Romawi. Roma pada umumnya, ataupun kekaisaran Roma, menyimpan jenis hukuman ini untuk budak-budak dan mereka yang terbukti bersalah di dalam kejahatan yang bagus. Saudara, salib adalah hukuman yang terkutuk. Jadi dalam Galatia pasal 3:13, Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi hukum karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Mengapa Yesus harus mengalami kematian yang terkutuk? Itu semua karena kita sebagai orang berdosa terkutuk di hadapan Allah. Galatia pasal 3 ayat 10 mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai manusia yang berdosa, kita juga adalah manusia yang benar. Oleh sebab itu, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena Dia menggantikan kita untuk memikul kutuk tersebut. Pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, Dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dan pada saat itu Dia tidak berdosa dan karenanya tidak layak menerima kutuk, tapi telah menjadi kutuk karena itu kematian Yesus Kristus tidak bisa terjadi dengan cara dipenggal ataupun dirajam ataupun dengan hukuman-hukuman yang lain, tapi sesuai dengan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mati di atas kayu. Manusia yang berdosa adalah manusia yang harus binasa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi, tidak ada cara lain untuk membebaskan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, supaya kita mendapatkan pengampunan, supaya saudara dan saya mendapatkan keselamatan, selain menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Pengampunan dan keselamatan itu hanya akan saudara dan saya peroleh ketika kita mau sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita bisa memperoleh pengampunan dan keselamatan ketika di dalam kehidupan kita memandang bahwa Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia disalib sebagai orang yang terkutuk untuk menggantikan saudara dan saya, supaya melalui kematian Yesus Kristus itu kita semakin memahami, mengerti betapa mengerikan kematian karena dosa. Karena kematian karena dosa adalah tetap pisahkan dengan yang disebut dengan maut. Upah dosa adalah maut. Maut itu bukannya sekedar mati, tidak. Tapi kematian terpisah dari Allah. Oleh sebab itulah Yesus menggantikan saudara dan saya mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Allah atas hidup saudara dan saya. Kristus telah mendamaikan saudara dan saya sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang paling jahat. Saudara tahu waktu Yesus disalib ada berapa salib sana? Dan Yesus disalib. Siapa yang diberi dan kami? Apakah orang lain? Alkitab mencatat mereka adalah orang-orang yang jahat. Tapi kenapa Yesus mati? Itu adalah simbol Yesus yang paling jahat dari kedua kita dari Allah. Ini bisnis jahat. Dia menggantikan
menunjukkan Yesus adalah orang yang paling jahat dari ketiga orang yang disalib. Seakan-akan kehebatan dari hukuman itu belum cukup. Dia tidak hanya sekedar mati di atas kayu salib, tetapi dia diletakkan di antara dua perampok. Seakan-akan dia bukan hanya layak untuk digolongkan dengan perampok-perampok yang lain, tetapi juga bahwa ia adalah yang paling jahat dan yang paling menjijikan dari mereka semua. Namun saudara, di depan tadi saya katakan, penyaliban Yesus Kristus bukan dirancang oleh manusia, tetapi adalah rancangan Allah untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Meletakkan Yesus di tengah-tengah di antara kedua penjahat itu untuk mengendapi perbuatan. Di dalam kitab suci, dalam Yesaya pasal 53 ayat 9 dan 12, di mana dikatakan bahwa dalam matinya ia ada di antara penjahat. Ia terhitung di antara pemberontak. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sungguh-sungguh menjadi jalan pendamaian untuk saudara dan saya. Melalui kematian Yesus Kristus membuka jalan pengampunan bagi orang berdosa yang mau bertobat. Tidak peduli seberapa besar dosa kita. Jika kita mau datang kepada Kristus dan bertobat, maka pengampunan itu Tuhan selalu sediakan. Itu tangan Tuhan terbuka untuk setiap kita. Kesadaran bahwa kita telah diampuni ini juga yang seharusnya memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk setiap kita, supaya di dalam hidup kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, kepada orang yang berdosa kepada kita, orang yang melukai hati kita. Pengampunan yang kita terima seharusnya itu juga menjadi semangat untuk terus menjaga kekudusan hidup dan selalu siap sedia mengampuni orang-orang yang bersalah. Saudara kita sudah Tuhan tidak ingin hidup saudara dan saya ada di dalam hidup. Yesus sudah mati untuk saudara dan saya, menguduskan, menyucikan kita, supaya kita bersih dari segala dosa. Saudara yang kita sudah Tuhan, mungkin kita pernah melihat ada anak kecil yang sedang masih main bola. Bahkan mungkin juga kita waktu kecil kita suka main bola, main sawah, main bola bersama, ciong-ciong dia pulang dengan berbagai macam ukur di muka kita, di kaki kita, badan kita dan sebagainya. Buat anak kecil, main bola klasik, kalau kita yang masih waktu kecil, asik gak sih kita main bola itu? Asik ya? Main bola itu asik. Saya tidak tahu asiknya di mana. Tapi waktu saya kecil, main bola juga, dan itu berasa asik. Tetapi ketika kita pulang sampai ke rumah, kita yang sudah bahagia asik main bola, kita orang tua lihat kita berdebat bola. Apakah orang tua kita langsung, kamu main bola di mana? Anterin apa dong? Ke satu tempat kamu main bola? Tidak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Itu memandikan kita, membersihkan kita, supaya kita tidak belepotan dengan bola. Dan apakah ketika kita sudah dibersihkan dari bola itu, kita belepat di kesalahan bola? Tentunya tidak. Itulah yang mau Allah kerjakan. Itulah yang sudah Allah lakukan di dalam hidup saudara. Ia mengasihi. Ia tidak mau hidup saudara dan saya berkelimpahan, berlumpurkan dosa. Karena ketika manusia masih hidup di dalam dosa, manusia itu masih bermain dengan dosa. Zinakan, menipu, fitnah, bohongan, iri, benci dan lain sebagainya. Hidup di dalam dosa itu sepertinya ini, tetapi justru itu yang membawa kita kepada binasa. Dan Yesus telah mati untuk saudara dan saya, untuk menyucikan dan menguduskan kita, supaya kita benar-benar bersih di dalam dan tidak bercacat menjelang hari. Kiranya melalui renungan Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Amin. Mari. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari.
di mana Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah mati bagi kami, sehingga kami sebagai manusia yang berdosa kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dan dengan kematian-Mu di atas kayu salib itu, Engkau selalu menyediakan pengampunan untuk setiap kami sebagai manusia yang berdosa berdatang dan bertobat, memohon pengampunan kepada. Oleh sebab itu Tuhan kiranya membimbingkan, menolong kami, berikan roh supaya kami tetap memiliki semangat dan sukacita untuk hidup di dalam kekudusan sebagai umat. Terima kasih Bapa di dalam doa kami. Kami akan di dalam nama Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk dalam kita melaksanakan sakramen yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 11. Kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 25. Kita sudah menemukan satu teman sekali lagi. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. Demikian firman. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah yang diserahkan kepada kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan. Demikian juga yang mengucapkan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah kejadian baru yang dilakukan oleh Tuhan. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa dari aku dan darahku. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Silakan teman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan kudus adalah perintah langsung daripada Tuhan Yesus untuk setiap kita. Di mana pada perjamuan kudus ini kita diingatkan akan kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Oleh sakramen perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita sebagai gereja, saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus yang telah dipersatukan. Melalui sakramen perjamuan kudus ini, kita juga mengakui bahwa kita sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada setiap kita untuk boleh mengoreksi diri kita masing-masing, untuk berintrospeksi apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam ketaatan, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan ini, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing batin kita. Mungkin di dalam kehidupan kita selama ini ada dosa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memberikan kesempatan bagi saudara-saudara sekalian
mengakui segala dosa di hadapan-Mu, dan mohonlah pengampunan kepada-Mu. Bapa kami yang di dalam surga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepada-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, Tuhan. Karena ketika kami masih hidup di dalam dunia ini, kami seringkali gagal di dalam melakukan kebenaran firman. Kami seringkali tidak taat. Kami masih seringkali menyakiti hati orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami. Mungkin itu pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami, tetangga kami, saudara kami yang lain. Ampuni kami, Tuhan, dan layakkan kami, Tuhan, untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus kami, umat yang berdosa. Terima kasih, Tuhan, untuk pengampunan yang Kau sediakan untuk setiap kami yang mau mengaku segala dosanya. Tuhan berkati juga untuk roti dan anggur perjamuan yang tersedia di hadapan kami. Sucikan kuduskan ya Tuhan. Supaya ketika kami memakan dan meminum, kami boleh sungguh-sungguh terus menerus memiliki kerinduan untuk melekat kepada-Mu, untuk terus dipersatukan dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Supaya melalui hidup kami boleh memberitakan kematian Yesus di atas kayu salib sampai berdatang dua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan kudus diadakan untuk setiap kita yang sudah dibaptis. Jadi Bapak Ibu yang sudah dibaptis boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari dan boleh maju satu persatu secara bergantian untuk menerima roti dan juga anggur. Dan buat yang belum dibaptis, harap bersabar sudah menunggu waktunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan."
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan." Silakan dimulai dari sebelah kanan saya. Apakah semua sudah kebagian? Kita mengajak jemaat sekalian kami berdiri. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah." Sebagai peringatan bahwa Yesus telah mati bagi saudara-saudari sekalian. Dan dengan iman serta rasa syukur, mari kita. Anggurnya sudah siap diminum semuanya. Kita bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan bahwa darah Yesus telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Dan dengan iman serta rasa syukur, mari kita minum bersama." Minta kesediaan sesolusi untuk menutup kita dan bersyukur untuk sakramen perjamuan yang sudah kita nikmati bersama-sama, kemudian juga persembahan diakonia yang Bapak kami, tapi hari ini kami
kami orang-orang yang berdosa. Telah Kau ampuni dosa-dosa kami, dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu untuk memperingati akan kematian. Kami sudah menerima anggur, roti perjamuan. Kiranya apa yang sudah kami lakukan ini, karena kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi saksi dalam kehidupan kami. Itulah yang kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau memberi persembahan untuk pelayanan diakonia. Tuhan kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan kepada-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Berkati tangan-tangan yang telah memberi maupun berusaha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan kembali. Sakramen persembahan itu selesai. Kita akan mengangkat satu pujian dari KPK nomor 199 Zaman Mulia. Nanti di kelas pelayanan akan menyebarkan
Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah mati menyelamatkan saudara dan saya supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk hari Minggu tanggal 1 Maret kita akan ibadahnya kan di sekolah Minggu datang jam 7 sama-sama kita akan ibadah. Korbannya ada pandangan dulu untuk disiareni doa konstitusi dan percayaan hubungan dan kasih doa syukur hubungan sebenarnya sudah direksia dan sisa permata harus diselesaikan dan mestinya sudah dilakukan. Lalu persekutuannya setiap hari Sabtu pukul 18 dan sekolah Minggu setiap hari 9. Bakal doa setiap hari Rabu jam 6 sore. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 akan dilayani beberapa hari dan akan dilakukan kelompok. Persekutuan madrasah setiap Jumat pertama dan ketiga jam 7. Akan persekutuan madrasah setiap Jumat pertama dan setiap lapan gereja kita akan menyanyi 15 sambil berjalan. Selanjutnya kita